Chapter 451 Wilayah Klan Naga S. Dimensi Naga. Saat ini, Lin Yan dan Gu Yin terus terbang ke arah tertentu bersama-sama. Keduanya tidak terlalu peduli jika semua kultivator sedang bergerak ke arah pusat dimensi naga. Keduanya hanya berkeliling untuk mencari peluang agar kultivasi mereka meningkat lebih besar. Setelah bergerak selama lebih dari sehari, Lin Yan dan Gu Yin pun tiba di daerah yang ditutupi oleh salju. Tempat tersebut sangatlah dingin yang membuat Lin Yan menatap ke arah istrinya karena merasa bahwa tempat yang mereka tuju saat ini akan membawa mereka ke tempat tinggal naga yang kemungkinan menggunakan elemen es. Yiner, kita akan terus masuk ke tempat ini. Mungkin akan ada sesuatu yang bisa membuatmu menjadi lebih kuat. Ucap Lin Yan dengan senyum kecil. Ya. Gu Yin tentu saja senang dengan apa yang dikatakan oleh Lin Yan karena merasa suaminya tersebut sangat perhatian padanya. Ketika terus masuk ke wilayah dataran es yang sangat luas, banyak bangunan-bangunan aneh yang terlihat yang membuat Lin Yan dan Gu Yin sedikit heran karena seharusnya para naga tidak akan mau tinggal di tempat yang mirip dengan bangunan para manusia. Sungguh aneh, dilihat dari manapun, semua bangunan tersebut pastilah dibuat untuk para manusia. Apakah sebelumnya dimensi ini juga ditinggali para naga? Tanya Gu Yin penasaran. Kemungkinan ya, tetapi untuk menemukan jawabannya, semuanya pasti ada di sana. Ucap Lin Yan saat mengaktifkan mata raja dan menatap ke arah kejauhan yang saat ini tertutup oleh kabut akibat uap es dan salju. Gu Yin mengangguk kecil dengan apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Keduanya pun terus terbang selama hampir setengah jam. Saat keduanya sedang terbang di udara, suhu di tempat tersebut menjadi jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ribuan paku es. Jeres. Tiba-tiba saja, dari arah bawah Lin Yan dan Gu Yin, ribuan es yang terlihat runcing pun melesat ke arah langit dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mencoba untuk menusuk Lin Yan dan Gu Yin. Menatap hal itu, Lin Yan yang sudah siap setiap saat pun langsung mengeluarkan tombak. Pembunuh naga lalu mengayunkannya sekuat tenaga ke arah bawah. Petir hitam surgawi. Blar. Petir hitam menyambar seketika dan langsung berbenturan dengan serangan yang mengarah pada Lin Yan dan Gu Yin. Duar. Pecahan-pecahan es terlihat seketika saat semua es tersebut dihancurkan oleh teknik Lin Yan yang meledak ke segala arah ketika menyentuh salah satu paku es. Di sana, ucap Gu Yin dingin. La pun langsung mengayunkan pedang kembar Qi sekuat tenaga ke arah tertentu. Bila es hitam. Sraing. Bush. Bila es hitam yang sangat besar pun membelah kabut dan langsung mencapai satu sosok yang terlihat. Apa? Es hitam. Satu sosok wanita pun terlihat. La pun masuk ke bentuk setengah naga lalu mengayunkan cakarnya sekuat tenaga ketika bilah yang dilancarkan oleh Gu Yin mencapai posisinya. Pembunuh naga lalu mengayunkannya sekuat tenaga ke arah bawah. Petir hitam surgawi. Blar. Petir hitam menyambar seketika dan langsung berbenturan dengan serangan yang mengarah pada Lin Yan dan Gu Yin. Duar. Pecahan-pecahan es terlihat seketika saat semua es tersebut dihancurkan oleh teknik Lin Yan yang meledak ke segala arah ketika menyentuh salah satu paku es. Di sana, ucap Gu Yin dingin. La pun langsung mengayunkan pedang kembar Qi sekuat tenaga ke arah tertentu. Bila es hitam. Sraing. Bush. Bila es hitam yang sangat besar pun membelah kabut dan langsung mencapai satu sosok yang terlihat. Apa? Es hitam. Satu sosok wanita pun terlihat. La pun masuk ke bentuk setengah naga lalu mengayunkan cakarnya sekuat tenaga ketika bilah yang dilancarkan oleh Gu Yin mencapai posisinya. Memasuki dunia seperti itu lagi. Persyaratan untuk menjadi seorang pembunuh iblis sangatlah sulit. Batin wanita tersebut. Harusnya akulah yang bertanya, kenapa kalian memasuki wilayah klan naga es, manusia?
Dan untukmu, kau adalah demi Human. Kau harus tahu bahwa para naga sangat membenci demi Human. Apa yang membuatmu masuk ke dimensi naga ini? Tanya wanita tersebut. Kami hanya mencari peluang untuk meningkatkan kekuatan lalu tiba-tiba kau menyerang kami. Akulah yang harusnya bertanya hal itu. Balas Lin Yan saat petir hitam memercik dari tubuhnya. Kerutan muncul di wajah wanita tersebut lalu membalas, ini adalah wilayah klan Naga Es. Aku adalah penjaga perbatasan. Apakah aku harus bertanya dengan baik-baik? Apakah kau menganggap naga sebagai kadal? Ketika kata-kata wanita tersebut jatuh, aura yang sangat dahsyat pun meledak. Wajah Lin Yan sangat serius karena dapat merasakan bahwa tingkat kekuatan wanita tersebut mencapai tingkat alam kaisar tahap ke-8 dan auranya sekuat para kultivator tingkat alam kaisar tahap ke-9. Karena tahu bahwa lawan sangat ini sangatlah kuat, Lin Yan tidak ingin bermain-main. Lah tahu bahwa jika dirinya sendiri yang bertarung, ia pasti akan kalah walaupun musuh membutuhkan waktu beberapa menit untuk menghabisinya. Namun, dengan adanya Gu Yin di sekitarnya, ia merasa bahwa mereka akan mampu melawan wanita tersebut. Tanpa berbicara, wanita itu pun melesat ke arah Lin Yan lebih dulu karena merasa Lin Yan lah yang harus diwaspadai. Saat ia mencapai depan Lin Yan, ia pun langsung mengangkat tangannya lalu sebuah pedang berwarna biru muncul. Lin Yan juga tidak membuang waktu dan langsung mengayunkan tombak pembunuh naga dari arah samping ke depan sekuat tenaga. Terang, bush, kerak, kerak. Permukaan es yang ada di tempat tersebut memiliki banyak retakan ketika dua kekuatan besar saling beradu. Lin Yan didorong mundur, walaupun tubuhnya telah diperkuat sebelumnya, itu masih di bawah wanita tersebut sedikit. Namun, wanita tersebut adalah yang paling terkejut karena tidak menyangka bahwa ketangguhan tubuh Lin Yan mencapai level seperti itu. Dirinya adalah yang memiliki kekuatan tubuh tertinggi di klan Naga Es bahkan melebihi penguasa klan Naga Es, namun Lin Yan hanya berada sedikit di bawahnya. Gu Yin yang ada di sekitar Lin Yan tentu tidak tinggal diam. Ia pun langsung menyerang sekuat tenaga ke arah wanita tersebut setelah melapisi pedang kembar Qi dengan ki es hitam. Wanita tersebut memasang ekspresi heran karena dapat merasakan bahwa aura hitam yang menyatu dengan es milik Gu Yin sangatlah berbahaya, dan itu sama seperti petir hitam yang memancar dari tubuh Lin Yan. Pasangan Dao yang sempurna. Batin wanita tersebut dan ia pun langsung menghilang dalam sekejap untuk menghindar karena kecepatan Gu Yin memang jauh di bawahnya. Seraing. Jurang lebar tercipta saat Gu Yin mengayunkan senjatanya. Wanita tersebut pun muncul di jarak yang lumayan jauh. Tampaknya ini sedikit merepotkan, jika seperti ini, aku tampaknya harus lebih serius. Ucap wanita tersebut. Dung. Aura tipis meledak ke segala arah, dan di saat itu juga, semua tempat tampak membeku. Es tersebut pun dibekukan sama halnya untuk Lin Yan yang menatap itu tahu bahwa musuh saat ini menggunakan kekuatan yang lebih banyak untuk menyingkirkan mereka. Namun, sebelum wanita tersebut menyerang, suara seseorang pun terdengar di udara. Lan Qingzu, hentikan sampai di sini. Chapter 452 Informasi yang tidak terduga. Dimensi Naga. Suara seseorang menggema di tempat tersebut yang membuat wanita naga yang bernama Lan Qingzu berhenti menyerang ke arah Lin Yan dan Gu Yin. Lan Qingzu menatap ke arah tertentu dengan kerutan di keningnya. La juga membatalkan teknik perubahan setengah naga. Ada apa guru? Kenapa guru menghentikanku? Tanya Lan Qingzu dengan nada sedikit tidak puas. Mereka berdua saat ini adalah tamu di klan Naga Es. Bawa mereka ke klan. Suara tersebut pun menggema sekali lagi. Alis Lan Qingzu naik sedikit karena tidak mengerti mengapa gurunya mengizinkan manusia dan demi Human masuk ke dalam klan. Biasanya,
Bahkan Raja Naga elemen lain pun tidak akan diizinkan oleh gurunya untuk masuk ke wilayah klan Naga Es walaupun mereka membawa 1000 alasan. Namun, karena itu adalah perintah, Lan Qingzu pun hanya bisa setuju. La pun menatap ke arah Lin Yan dan Gu Yin. Kalian berdua beruntung bahwa guru mengizinkan kalian masuk. Biar aku kasih tahu satu hal, jangan membuat kekacauan karena kau tidak tahu bagaimana mengerikannya guru. Lan Qingzu memperingati Lin Yan dan Gu Yin sambil mendengus sedikit. Ikuti aku. Lan Qingzu tidak menunggu Lin Yan dan Gu Yin berbicara dan langsung melebarkan kedua lengannya lalu kabut serta salju di tempat tersebut pun tersebar ke segala arah. La pun langsung terbang ke arah tertentu yaitu lokasi klan Naga Es berada. Wanita itu sungguh membuatku kesal. Ucap Gu Yin dengan nada marah lalu melanjutkan, apakah kita harus mengikutinya? Bisa jadi bahwa ini adalah jebakan. Lin Yan tampak berpikir dalam waktu beberapa detik lalu berbicara, ayo kita ikuti dia, naga bukanlah sosok yang mencoba melakukan hal seperti itu. Walaupun Lin Yan mengatakan itu, ia tahu bahwa ada juga naga yang akan melakukan hal itu jika naga tersebut adalah naga yang ada dalam kategori jahat. Keduanya pun langsung terbang mengikuti Lan Qingzu yang melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tidak mungkin akan tersesat karena ada jalur menuju klan Naga Es yang dibuat oleh Lan Qingzu. Tidak sampai 5 menit kemudian, Lin Yan dan Gu Yin pun menatap banyak bangunan raksasa yang terbuat dari es. Di banyak tempat, terlihat banyak naga dari segala jenis ukuran dan beberapa dari mereka mencapai tinggi 20 meter. Bahkan banyak juga naga yang terlihat masih sangat muda. Saat keduanya mendekat, semua pasang mata pun tertuju pada Lin Yan dan Gu Yin. Semuanya tampak sangat waspada dan itu memang biasa terjadi karena para naga sangat jarang melihat spesies lainnya selain naga di dimensi naga. Ikuti aku. Lan Qingzu yang telah menunggu pun langsung menuntun Lin Yan dan Gu Yin ke arah sebuah istana yang tampak sangat megah di tengah-tengah rumah-rumah untuk para naga tersebut. Sesampainya di depan istana es raksasa tersebut, terlihat beberapa naga yang memiliki tinggi 20 meter yang sedang menjaga gerbang istana. Mereka juga menatap Lin Yan dan Gu Yin dengan tatapan waspada dan siap-siap untuk menyerang jika keduanya melakukan sesuatu yang mencurigakan. Karena Lan Qingzu bersama dengan mereka dan atas perintah pemimpin mereka, para naga yang menjaga gerbang istana pun hanya membiarkan Lin Yan dan Gu Yin lewat. Setelah melewati pintu raksasa, mereka pun di aula istana yang sangat besar. Di dalam aula tersebut, terlihat satu sosok naga berwarna biru laut yang memiliki skala naga seperti sebuah kristal. Aku telah membawa mereka guru. Ucap Lan Qingzu saat berhenti di jarak hampir 10 meter dari naga tersebut. Naga tersebut pun mengangguk lalu ia pun perlahan mengecil. Di saat itu, seorang wanita cantik dengan sebuah tanda bunga lotus biru di dahinya terlihat. Lin Yan yang menggunakan mata raja sepanjang waktu pun menyipitkan matanya karena kekuatan dari wanita tersebut sangatlah dalam walaupun itu di tingkat kultivasi alam kaisar tahap ke-9. Dari hal ini, ia sadar bahwa kekuatan sejati para naga seharusnya sangatlah kuat tetapi ditekan oleh dimensi naga itu sendiri. Lin Yan. Ucap wanita tersebut yang membuat Lin Yan terkejut lalu mundur selangkah dan membuat kuda-kuda bertahan. Siapa kau? Dari mana kau tahu namaku? Tanya Lin Yan dingin. Bahkan Gu Yin langsung waspada terhadap wanita tersebut. Sedangkan untuk Lan Qingzu, ia terheran-heran saat ini karena tampaknya gurunya mengenal demi Human yang datang ke klan Naga Es. Tentu saja aku mengenalmu karena aku telah melihatmu di masa lalu. Ucap wanita tersebut dengan senyum kecil di wajahnya. Mata Lin Yan melebar seketika saat mendengar apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Bahkan untuk Gu Yin juga terkejut dan menatap ke arah Lin Yan.
La langsung tahu bahwa suaminya pasti sudah ada sejak dahulu tetapi tidak tahu bagaimana caranya masih muda. Menurutnya, wanita yang ada di hadapannya saat ini pastilah sudah sangat tua walaupun penampilannya sangat muda. Siapa kau? Tanya Lin Yan dingin. Jika itu keberadaan seperti Dewi Naga Asyura, ia tidak akan terkejut karena memiliki bentuk yang sama sepertinya, tetapi untuk wanita tersebut adalah murni naga es. Siapa aku? Bisa dikatakan aku adalah seseorang yang mengenal seseorang yang terkait denganmu walaupun itu tidak terkait dengan darah. Dia disebut sebagai Dewi Es Lotus. Ucap wanita tersebut. Dewi Es Lotus. Bagaimana kau mengenalnya? Kali ini Gu Yin terkejut. Yiner, apakah kau mengenal Dewi Es Lotus ini? Tanya Lin Yan menatap Gu Yin. Tidak. Tetapi di kuil Dewi Salju di Sekte Istana Salju, ada catatan tentang Dewi Es Lotus. Dikatakan bahwa dia adalah seorang Dewi abadi yang sangat kuat, setara dengan Dewi Salju. Dan dia adalah seseorang yang memiliki benda hebat yang dapat melihat banyak hal dan disebut sebagai cermin hati. Gu Yin menjelaskan. Oh, ada catatan tentangnya. Dan Dewi Salju. Itu tampaknya adalah dia. Gumam wanita tersebut dan menatap ke arah Lin Yan lalu melanjutkan, aku adalah naga es, Bing Rui. Dan aku adalah naga yang diciptakan oleh Dewi Es Lotus melalui cermin hati yang kau sebutkan sebelumnya. Lin Yan dan Gu Yin tercengang mendengarnya karena tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang mampu menciptakan naga. Bahkan untuk Lan Qinzu sangat terkejut karena baru kali ini ia mendengar bahwa gurunya ternyata diciptakan oleh seseorang. Karena kau telah tiba di sini, maka sudah saatnya untuk kalian pergi bersama. Dan tugasku untuk menjagamu telah selesai, Qinzu. Ucap Bing Rui menatap ke arah Lin Yan lalu ke arah Lan Qinzu. Apa? Maksud guru? Lan Qinzu kaget mendengar apa yang gurunya katakan. Bing Rui tidak membalas. La pun langsung menyatukan telapak tangannya lalu seluruh kekuatan ini. Lin Yan yang menatap itu sangat paham bahwa kekuatan Bing Rui pastilah sangat mengerikan walaupun ia hanya dapat merasakan bahwa dia hanyalah naga tingkat alam kaisar tahap ke-9. Bing Rui menggunakan gerakan dengan jari tengah dan telunjuk kiri yang disatukan. Lepaskan. Lan Qinzu yang awalnya terkejut, tiba-tiba merasakan panas di tubuhnya. Arregegegeh. Lan Qinzu berteriak keras dan di saat itu juga, auranya pun langsung berubah sepenuhnya. Lin Yan yang menatap itu melebarkan matanya dalam sekejap saat Lan Qinzu perlahan berubah ke bentuk setengah naga. Dan ketika menatap bentuk tersebut, ia bergetar keras karena itu sangat mirip dengannya. Bedanya, itu terlihat seperti kristal hitam es dan dirinya hitam pekat. Juga, aura yang Lin Yan rasakan sangat mirip dengan saat ia merasakan aura dari Dewi Naga Asyura. Petir hitam bercampur es yang sangat dingin pun menyebar ke segala arah saat kekuatan Lan Qinzu meledak dahsyat. Lin Yan, kau pasti telah mengerti apa yang aku maksud bukan? Di dalam dimensi naga ini, kau memiliki 3 saudara dan saudari. Aku yakin kau telah bertemu dengan Xiao Yu, dan yang terakhir, kau harus membuat pilihan apa yang harus kau lakukan padanya. Ucap Bing Rui dengan nada serius yang hanya dapat didengar oleh Lin Yan. Chapter 453 Informasi dari Bing Rui. Dimensi Naga. Kata-kata yang terucap dari Bing Rui membuat mata Lin Yan melebar. Tubuhnya sedikit menegang di tempat karena sudah mengerti apa hubungan antara dirinya dengan Xiao Yu dan juga Lan Qinzu yang saat ini sedang bertransformasi menjadi demi human sama seperti dirinya. Tatapan Lin Yan tertuju pada Lan Qinzu, tatapannya sedikit melunak walaupun sebelumnya wanita itu mencoba mengancamnya. Bagaimanapun juga, Lan Qinzu sebelumnya hanya melakukan tugasnya. Dan juga, ia akhirnya menemukan seseorang yang memiliki hubungan yang sangat erat dengannya.
Nona, tolong katakan. Jika kau pernah melihatku di masa lalu, kenapa kami masih sangat muda saat ini? Lin Yan yang menatap ke arah Lan Qinzu pun mengirim telepati kepada Bing Rui. Bing Rui yang sedang dalam proses pelepasan segel Lan Qinzu pun terdiam untuk beberapa saat. Tidak lama kemudian, ia pun langsing mengatakan alasan kenapa Lin Yan, Xiao Yu dan Lan Qinzu masih muda sampai saat ini. Kalian bertiga telah disegel. Tidak hanya kalian namun, aku harus mengatakannya, kau adalah kakak bagi mereka semua karena kaulah yang tertua di antara mereka meskipun salah satu saudaramu di dimensi naga ini telah hidup sejak zaman dulu. Balas Bing Rui melalui telepati. Disegel. Batin Lin Yan dengan kerutan di wajahnya. La langsung mengingat tentang ingatan tentang dirinya yang bertemu dengan seseorang yang ada di bingkai gambar yang ada di dalam cincin ruang miliknya. Dari perkataan seseorang yang melawan Pangeran Iblis sebelumnya, wanita itu sudah ada bahkan sebelum dirinya terlahir yang artinya, dirinya telah lahir di zaman sebelum Kaisar Manusia generasi kedua muncul. Lin Yan tidak bisa berkata-kata karena ada kekuatan yang mampu menyegel dirinya hingga berjuta-juta tahun sehingga mulai tumbuh. La juga tahu dengan pasti bahwa waktu telah berlalu selama itu karena Xiao Xia juga lahir di masa Kaisar Manusia generasi pertama lalu disegel. Zaman sudah beberapa kali berubah di waktu itu dan setelah itu, ia entah bagaimana muncul di daratan utara dan ditemukan oleh kakek dan neneknya. Juga, Lin Yan saat ini bingung kenapa ia tidak disegel di dimensi naga seperti Xiao Yu dan Lan Qinzu. Bisakah kau mengatakan siapa orang tua kami? Lin Yan mengepalkan tangannya dengan kuat saat mengirim telepati kepada Bing Rui. Aku tidak bisa memberitahumu tentang hal itu, siapa dia atau dari mana asalnya. Aku juga diperintah oleh ibu dari Xiao Yu bahwa aku tidak bisa membocorkan siapa ayah kalian. Aku tidak mengerti mengapa beliau memberi perintah seperti itu kepadaku. Balas Bing Rui. Lin Yan tidak memaksa sama sekali karena ia telah menduga-duga siapa orang tuanya. Jadi yang artinya, kami memiliki ayah yang sama tetapi terlahir dari ibu yang berbeda. Lin Yan mengirim telepati kembali. Ya, Lin Yan hanya bisa menghela nafas karena merasa bahwa ia pasti memiliki sangat banyak saudara dan saudari. Namun, memikirkan kembali bahwa garis darah naga hitam kehancuran hanya dapat diwarisi oleh generasi pertama sepertinya, Xiao Yu dan Lan Qinzu, ia tidak merasa heran lagi bahwa ayah kandungnya memiliki sangat banyak istri. Duar. Ledakan dahsyat terjadi dalam sekejap saat Lan Qinzu menyelesaikan transformasinya. Aura yang terpancar dari tubuh Lan Qinzu mirip dengan aura yang ada pada Lin Yan, yaitu aura demi human. Hufet, hufet, hufet. Apa yang terjadi? Lan Qinzu yang tampak sangat kelelahan pun bertanya karena merasa banyak perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Bing Rui yang telah menyelesaikan tugasnya pun berbicara kembali, Qinzu, aku harus memberitahumu tentang sesuatu, kau selalu bertanya-tanya siapa sebenarnya orang tuamu bukan? Lan Qinzu yang tampak kelelahan menatap ke arah Bing Rui. La sedikit bersemangat saat ini karena itulah yang ingin ia ketahui dari gurunya. Selama hampir 18 tahun, itu adalah pertanyaan yang selalu ingin ia ketahui dari gurunya karena ia memang dibesarkan oleh Bing Rui. Aku hanya bisa mengatakan siapa ibumu. Dia ada sosok yang disebut sebagai Dewi Es Lotus. Dan untuk mencari tahu siapa ayahmu dan kenapa kau berada di sini, kau harus mencari jawabannya seorang diri bersama dengan kakakmu. Bing Rui berbicara sambil menatap ke arah Lin Yan. Kakak. Lan Qinzu yang tercengang pun menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan tidak percaya karena gurunya mengatakan bahwa Lin Yan adalah kakaknya. Jangan membantah. Periksalah tubuhmu. Selama ini aku selalu menggunakan segel pada tubuhmu agar kau tidak terlihat menjadi demi human. Ucap Bing Rui.
Mendengar hal itu, Lan Qingzu pun membatu di tempat lalu buru-buru memeriksa tubuhnya karena sedari awal pun, ia dapat merasakan perubahan yang sangat jelas tetapi itu membuatnya merasa lebih nyaman. Ketika selesai memeriksa tubuhnya sendiri, Lan Qingzu membatu di tempat karena memang benar bahwa dirinya adalah seorang demi-human sama seperti Lin Yan. Dan juga, sebelumnya ia dapat merasakan kekuatan yang meledak dari tubuhnya sangat mirip dengan Lin Yan sehingga ia tidak bisa membantah sama sekali bahwa mereka memiliki garis darah yang sama. Tetapi Lan Qingzu tidak bertanya kembali kenapa dirinya ditinggalkan di dimensi naga karena gurunya telah mengatakan siapa ibunya yang disebut sebagai Dewi Es Lotus, dan untuk mencari semua jawaban yang ingin ia ketahui, ia harus mencarinya seorang diri. Guru, apakah ibuku masih hidup? Tanya Lan Qingzu dengan tangan terkepal. Ya. Bing Rui mengangguk kecil karena ia tahu dengan pasti bahwa Dewi Es Lotus yang menciptakan dirinya melalui cermin hati sudah bisa dianggap sebagai kultivator abadi, tingkat kekuatan yang diimpikan oleh seluruh makhluk hidup. Mata Lan Qingzu cerah seketika karena ia tidak akan percuma mencari karena ibunya masih hidup. Lah bukanlah seorang wanita yang mudah putus asa dan apapun yang ia inginkan akan ia coba raih semampunya. Dan ia tidak tahu bahwa sifatnya yang keras kepala itu berasal dari ibunya. Lalu tatapan Lan Qingzu tertuju pada Lin Yan. Lah menatapnya dengan seksama karena ia sudah tahu bahwa Lin Yan adalah keluarganya hanya dari aura yang ia rasakan. Tentu ia akan sangat bahagia karena mengetahui bahwa dirinya memiliki keluarga yang saat ini berada di hadapannya. Hehehe. Yang sebelumnya jangan terlalu dihiraukan, aku hanya bercanda sedikit ketika bertemu denganmu di luar sana. Lan Qingzu yang menghampiri Lin Yan pun menepuk-nepuk pundak Lin Yan dan tersenyum cerah saat mengatakan itu. Lin Yan terdiam untuk beberapa waktu karena ia merasa bahwa Lan Qingzu adalah seorang wanita tidak tahu malu. Lah bertanya-tanya dari mana sifatnya berasal dan itu sedikit mirip dengan Guyin. Sedangkan untuk Guyin, ia juga terdiam karena Lan Qingzu adalah adik iparnya saat ini. Lin Yan, kalian bisa melakukan reuni di luar sana. Carilah Xiao Yu. Dia saat ini pasti sedang bergerak ke arah pusat dimensi naga. Klan Naga Es tidak akan pernah berpartisipasi dalam festival Raja Naga. Juga, pergilah ke tempat tertentu di dimensi naga ini. Tempat itu memiliki sumber daya melimpah yang pasti akan membantumu meningkatkan kultivasimu. Ucap Bing Rui yang membuat perhatian Lin Yan tertuju padanya. Chapter 454 keluar dari klan Naga Es. Dimensi Naga. Tempat yang melimpah dengan sumber daya. Bukankah jika tempat seperti itu ada, maka para naga akan datang ke tempat itu untuk mengambilnya lebih dulu? Tanya Lin Yan dengan wajah serius. Para naga tidak mengetahui lokasi tempat itu karena sangatlah tersembunyi. Hanya beberapa yang mengetahuinya tetapi mereka yang tahu tempat itu sudah binasa akibat festival Raja Naga sebelumnya. Saat ini, selain aku, ada dua lainnya yang mengetahui tentang tempat itu. Tetapi, keduanya tidak terlalu peduli karena dimensi naga ini tidak lagi membuat kultivasi para naga meningkat. Selain dari aku, salah satu saudaramu yang selamat ketika festival Raja Naga berlangsung juga mengetahuinya, dan satu lagi adalah sosok yang berdiam diri di pusat dimensi naga. Tempat festival Raja Naga diselenggarakan. Ujar Bing Rui. Kerutan muncul di dahi Lin Yan saat mendengar hal itu, ia pun langsung bertanya kembali, ada naga lainnya yang selamat dari festival Raja Naga sebelumnya. Dia pastilah sangat kuat. Ya, dia sangat kuat. Jika kami berada di luar, aku sendiri mungkin tidak akan dapat mengalahkannya. Tetapi di dimensi naga ini, semuanya bisa terjadi karena kekuatan kami ditekan ke level tingkat alam kaisar tahap ke-9, begitu pula dengan salah satu saudaramu yang sebelumnya disegel karena sesuatu yang tidak disebutkan. Namun,
Setiap festival Raja Naga berlangsung, saudaramu akan dikeluarkan untuk berpartisipasi. Aku tidak tahu mengapa ada pengaturan seperti itu. Ucap Bing Rui. Lin Yan dan Lan Qinzu terdiam ketika mendengar bahwa ada saudara mereka yang tampaknya memiliki kehidupan yang menyedihkan karena hanya ketika festival Raja Naga berlangsunglah dia akan dikeluarkan. Siapapun di dalam posisinya pasti akan merasa marah. Apakah ini ulah ayah? Batin Lin Yan dan Lan Qinzu bersama-sama tetapi merasa ada kemungkinan apa yang mereka tebak nyata, sebab mereka juga mengalami hal yang sama walaupun tidak seperti yang dialami oleh saudara mereka yang dikatakan oleh Bing Rui. Aku tidak akan mengantar kalian keluar. Ini adalah lokasi dari tempat tersebut. Namun aku harus memperingatkan kalian berdua, di dalam tempat tersebut, ada satu naga kuno yang berdiam diri. Lebih baik kalian tidak memancing amarahnya, dia tidak akan melarang kalian memanen apapun yang ada di sana. Ujar Bing Rui saat melempar sebuah peta kepada Lin Yan. Lin Yan terdiam saat menangkap peta tersebut. La tidak sebenarnya sangat bersyukur bahwa Bing Rui membantu mereka dan juga telah merawat adiknya yang baru saja ia temukan. Tetapi, untuk kasus Lan Qinzu, itu memang selain menjadi guru, Lan Qinzu memiliki status nona muda untuk Bing Rui. Jika begitu, kami akan pergi. Ucap Lin Yan tidak mau membuang waktu setelah menyimpan peta yang diberikan oleh Bing Rui. Bing Rui hanya mengangguk kecil dan menatap ke arah Lan Qinzu dengan tatapan kasih sayang karena ialah yang telah membesarkan Lan Qinzu selama hampir 18 tahun belakangan. Guru. Lan Qinzu memanggil Bing Rui dengan nada sedikit kompleks. Ia tidak ingin berpisah dengan gurunya tetapi ia juga ingin mencari jawaban tentang semua pertanyaan yang ada di benaknya. Aku akan menunggu di luar. Ucap Lin Yan saat berjalan keluar dari istana tersebut bersama dengan Gu Yin untuk memberi waktu bagi keduanya melakukan perpisahan. Dari perkataan Bing Rui, Lin Yan paham bahwa dia tidak ingin keluar sampai waktunya tiba. La merasa bahwa ada hal lainnya yang hendak dilakukan oleh Bing Rui, tetapi sudah pasti itu tidak berada di dalam dimensi naga. Lin Yan, aku tidak menyangka bahwa kau akan memiliki 3 adik di dimensi naga ini. Dari perkataan Bing Rui sebelumnya, kau adalah yang tertua di antara mereka namun disegel dalam waktu yang lama sama seperti Lan Qinzu itu dan Xiao Yu. Ucap Gu Yin. Ya. Aku ingin tahu mengapa kami disegel dan apa tujuan sebenarnya kami ditinggalkan di tempat tertentu tanpa mengetahui asal-usul kami. Namun, suatu hari kami pasti akan menemukan jawabannya. Ujar Lin Yan. La tetap berpikir positif tentang ayahnya yang meninggalkannya karena ia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang membuat ayahnya harus melakukan itu, begitu pula dengan ibunya. Gu Yin hanya mengangguk setuju. La saat ini sudah penasaran seperti apa orang tua suaminya itu karena ia telah menduga-duga siapa sebenarnya ayah dari Lin Yan. Setelah menunggu selama 5 menit di depan istana, Lan Qinzu pun keluar dengan wajah yang sangat tegas. Tidak tahu apa yang dikatakan oleh Bing Rui kepadanya. Apakah kau sudah selesai? Tanya Lin Yan acuh tak acuh. Wajah serius Lan Qinzu langsung berubah sedikit. La menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan kosong karena merasa bahwa kakaknya itu memiliki sifat yang lumayan dingin. Hei, kau Lan Qinzu bukan? Aku Gu Yin, istri kakakmu. Ucap Gu Yin dengan nada bangga. Lin Yan terdiam karena tidak tahu harus merespon seperti apa. Menurutnya, perjalanannya pasti akan berwarna jika keduanya ikut bersamanya. Lan Qinzu menatap ke arah Gu Yin dengan tatapan kosong penuh arti yang sedikit menyiratkan. Kenapa Lin Yan mau menikahi gadis seperti ini? Dia pasti tidak tahu malu dan berwajah tebal. Tetapi, karena dia adalah pembunuh iblis, maka itu tidak masalah. Dia pasti menjadi kultivator kuat suatu hari nanti. Tatapan kosong penuh arti dari Lan Qinzu membuat Gu Yin sedikit berkedut.
La juga menatap Lan Qingzu untuk beberapa saat dengan tatapan yang menyiratkan. Adik Lin Yan pastilah tidak tahu malu karena sebelumnya hampir menghancurkan kami tetapi dia memasang wajah tidak bersalah sepanjang waktu. Tetapi, karena dia adalah adik Lin Yan dan dia juga kuat, maka itu tidak masalah sama sekali. Lin Yan menatap keduanya saling memandang lalu menggelengkan kepalanya karena merasa keduanya memiliki sifat yang sama. Ayo pergi. Lin Yan pun terbang ke arah langit dengan kecepatan penuhnya karena tidak ingin membuang waktu lagi. Gu Yin dan Lan Qingzu hanya diam dan terbang mengikuti Lin Yan. Ketika Lin Yan, Gu Yin dan Lan Qingzu pergi dari klan Naga Es, Bing Rui yang berada di istana hanya diam untuk beberapa menit. Nyonya, Qingzu telah pergi untuk mencari keberadaan Anda. Aku tahu bahwa tugasku selanjutnya adalah menunggunya di alam atas. Aku akan mengikuti pengaturan kalian agar dia tumbuh sendiri tanpa perlindungan karena itu akan membuatnya bertambah kuat dengan cepat. Gumam Bing Rui dengan nada sangat kompleks. Walaupun Bing Rui bisa dikatakan seorang pelayan untuk Dewi Es Lotus dan Lan Qingzu, tetap saja ia menganggap Lan Qingzu adalah putrinya sendiri karena selama waktu yang tidak diketahui, ia adalah yang menjaga segel Lan Qingzu sebelum dia terbangun di waktu yang telah ditetapkan. Dan ia juga adalah yang membesarkan Lan Qingzu sedari bayi sehingga perasaan seperti itu muncul. Berhati-hatilah di luar sana. Gumam Bing Rui lalu menutup matanya kembali menunggu waktu untuk keluar dari dimensi naga. Chapter 455 Tempat Tersembunyi. Dimensi Naga. Setelah keluar dari wilayah klan Naga Es, Lin Yan bersama dengan Gu Yin dan Lan Qingzu pun terbang ke arah tertentu sesuai dengan letak yang ditunjukkan di dalam peta yang diberikan oleh Bing Rui. Hei Lin Yan, berapa lama kita akan mencapai tempat itu jika menurut letak yang ada di peta dengan kecepatan kita saat ini? Tanya Lan Qingzu menatap ke arah Lin Yan. Dari peta, dengan kecepatan ini kita akan tiba dalam waktu 3 hari paling lama. Jawab Lin Yan. Lan Qingzu mengangguk kecil lalu melanjutkan dengan pertanyaan lainnya. Guru mengatakan bahwa ada 2 lagi anak ayah di dimensi ini dan kau sudah bertemu dengan salah satunya. Seperti apa Xiao Yu yang dikatakan oleh guru? Pertanyaan Lan Qingzu membuat Lin Yan terdiam untuk beberapa saat karena terlihat bahwa Lan Qingzu juga optimis tentang ayah mereka yang meninggalkan mereka di dimensi naga dan dirinya di daratan utara. Xiao Yu. Lin Yan pun menjelaskan wanita seperti apa Xiao Yu. La juga menceritakan tentang pertemuan mereka sebelumnya dan tentang Xiao Yu yang bukan demi human seperti mereka yang artinya kemungkinan hanya Xiao Yu saudara mereka yang merupakan naga sejati. Naga yang memiliki 6 cakar serta warna yang bajak di tubuhnya. Tampaknya itu sangat kuat. Gumam Lan Qingzu saat mendengar deskripsi dari Lin Yan tentang Xiao Yu. Ya, dia kuat luar biasa. Saat ini aku tidak mampu untuk menandinginya. Bahkan dengan kekuatanmu, kau pasti akan dikalahkan. Ucap Lin Yan. Bukan ia menganggap remeh Lan Qingzu, tetapi memang benar bahwa Xiao Yu berada di level yang berbeda. Oh, benarkah? Suatu hari nanti aku akan menjadi lebih kuat lagi. Ucap Lan Qingzu saat memegang sebuah kalung liontin berbentuk lotus di lehernya. La tersenyum sedikit karena memikirkan ketika ia membuat Lin Yan terkejut. Entah mengapa, ia sangat ingin memamerkan pencapaiannya kepada kakaknya yang baru saja ia temui. Lin Yan tidak berbicara lagi dan setelah itu, hanya Lan Qingzu dan Gu Yin yang mengobrol panjang kali lebar. Karena sifat mereka yang tidak tahu malu sangat sama, itu membuat keduanya sangat cepat akrab. Hampir 3 hari berlalu begitu saja, Lin Yan, Gu Yin dan Lan Qingzu yang terus terbang akhirnya tiba di daerah yang seusai dengan apa yang tercatat di peta. Saat ini, Lin Yan, Gu Yin dan Lan Qingzu melayang di udara sambil menatap ke arah tempat tersebut dengan tatapan tanda tanya besar.
Apakah ini tempatnya? Tidak ada apa-apa di sini selain bebatuan yang tidak berharap. Guyin sedikit cemberut ketika menatap hamparan bebatuan yang sangat luas. Lin Yan menatap ke arah Lan Qingzu untuk mencari tahu tentang sesuatu. Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak tahu apa-apa. Lan Qingzu sedikit jengkel ketika Lin Yan menatapnya untuk mencari jawaban tentang tempat yang mereka datangi. Tidak ada apa-apa di sini. Gurumu mengatakan bahwa di sini memiliki sumber daya yang melimpah. Apakah itu sudah usang oleh waktu? Tanya Guyin menatap ke arah Lan Qingzu. Guyin, guruku tidak mungkin berbohong. Lan Qingzu semakin jengkel karena merasa dirinya ditekan oleh ipar dan kakaknya untuk menjelaskan semuanya. Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya karena merasa bahwa kedua wanita itu sama sekali tidak bisa diharapkan. La pun mengaktifkan mata raja untuk melihat apakah ia melihat sesuatu di hamparan bebatuan tersebut. Ayo kita berkeliling. Mungkin kita akan menemukan petunjuk. Lin Yan pun langsung terbang ke arah acak dan diikuti oleh Gu Yin yang menatap Lan Qingzu dengan tatapan tidak puas asa dan juga oleh Lan Qingzu yang memasang wajah jengkel ketika menatap ke arah Gu Yin. Setelah terbang selama beberapa jam mengelilingi tempat tersebut, Lin Yan yang terus mengaktifkan mata raja miliknya menatap aura yang tidak dapat dijelaskan merembes dari dalam tanah. Aura apa itu? Itu bukan Qi. Batin Lin Yan dan langsung terbang ke arah yang ia rasa sedikit mencurigakan. Ketika mendarat di tempat tersebut, Lin Yan menyipitkan matanya saat menatap aura tersebut tampak seperti tidak nyata, itu seperti menyatu dengan alam itu sendiri. Setelah itu, Lin Yan terus-menerus mencari-cari sesuatu di sekitar tempat tersebut yang membuat Gu Yin dan Lan Qingzu hanya bisa diam karena keduanya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Beberapa menit kemudian, Lin Yan pun berhenti di salah satu lubang yang tampak hanya bisa dimasuki oleh manusia. Lubang tersebut sedikit tersembunyi dan aura yang terpancar yang dilihat olehnya sebelumnya lebih padat di lubang tersebut. Yiner, Qingzu, ayo masuk. Ini pasti jalan masuk ke tempat yang dikatakan oleh Bing Rui. Ucap Lin Yan dan berjalan masuk ke dalam lubang yang dihapit oleh beberapa batu. Lan Qingzu dan Gu Yin hanya menurut dan mengikuti Lin Yan ke dalam lubang tersebut. Setelah berjalan dengan perlahan di dalam lubang yang sangat sempit tersebut ke arah bawah selama 10 menit, mereka pun akhirnya melewati goa yang tampak terus-menerus semakin membesar. Lin Yan yang terus mengaktifkan mata raja pun menyipitkan matanya tentang aura aneh tersebut dan bertanya-tanya apa sebenarnya aura tersebut. Tidak lama kemudian, cahaya menyilaukan pun terpancar di ujung goa gelap tersebut. Ketika mereka tiba, mata mereka melebar saat menatap pemandangan yang ada di sana. Tempat ini sungguh luar biasa. Ucap Gu Yin tanpa sadar. Lan Qingzu yang mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Yin pun mengangguk beberapa kali karena ia juga takjub menatap pemandangan yang ada di hadapannya. Sedangkan untuk Lin Yan, ia pun menaikkan sudut bibirnya ketika menatap semua tempat yang ada di bawah tanah tersebut. Mata raja miliknya tertuju ke arah sebuah danau kecil yang menjadi sumber aura yang berada di udara. Lalu mata Lin Yan pun mencari ke sana kemari untuk mencari hal lainnya dan itu adalah apa yang dikatakan oleh Bing Rui, naga kuno yang berdiam diri di tempat tersebut. Siapa? Sebelum Lin Yan menemukan keberadaan tersebut, suara kuno pun terdengar. Suara tersebut sangatlah tua yang membuat Lin Yan, Gu Yin dan Lan Qingzu paham arti kata naga kuno yang dikatakan oleh Bing Rui. Kami datang ke tempat ini karena dituntun oleh seseorang yang bernama Bing Rui. Lin Yan tentu tanpa tahu malu menggunakan nama guru Lan Qingzu karena ia paham bahwa jika ia mengatakan itu, mungkin semuanya akan berjalan lebih mulus. Tidak ada suara untuk beberapa saat yang membuat Lin Yan, Gu Yin dan Lan Qingzu bingung. Beberapa saat kemudian,
Danau yang menjadi fokus Lin Yan untuk beberapa saat lalu pun bergetar keras. Dari dalam danau tersebut, sosok raksasa yang memiliki tinggi sekitar 40 meter pun perlahan keluar. Menatap ke arah sosok tersebut, mata Lin Yan sedikit berbinar karena tahu bahwa naga kuno yang keluar dari danau tersebut memang sangat berbeda dari naga-naga yang ada di dalam dimensi naga. Bersambung. Chapter 456. Naga Pengetahuan.